Is in trouble. She shouldn't be. Huh? You finally leave together. Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana? Masih semangat menjalani hari-harinya? Harus semangat dong, karena di video kali ini Parku bakal merangkum film yang berkisah tentang remaja bernama Toby berasal dari logan militer yang bertahan hidup setelah ia ditinggal sendirian di sebuah pulau terpencil dan misterius. Film ini berjudul Prey. Dirilis pada tahun 2019 besutan sutradara French Calvone. So daripada lama, mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Awal kisah kita diperlihatkan seorang anak muda bernama Toby yang sedang melamun mengenang ayahnya saat dibegal oleh orang memakai topeng dan mobilnya pun dibawa kabur. Ia pun tersadar dari lamunan karena sang ibu memanggilnya. Pikiran Toby benar-benar sangat kacau dan dia sering berhalusinasi, melamun, ditambah selalu mengingat tentang hal tragis mengenai ayahnya yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari kemudian, pembajak mobil mereka tertangkap dan untuk menenangkan pikiran Toby yang kacau atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia pun disarankan untuk refreshing menjernihkan pikirannya. Kemudian Toby bersama para remaja yang punya kondisi mental serupa melakukan perjalanan ke sebuah pulau tak berpenghuni, yaitu di Pulau Abai. Mereka berangkat di malam hari dengan satu perahu dan salah satu wanita bernama Kay yang membawa gerombolan remaja itu menjelaskan apa saja yang mereka lakukan di pulau tersebut. Rencananya, mereka akan berkemah selama 3 hari 3 malam di tempat yang berbeda. You all did great. I hope you've learned a little bit about yourselves and about working as uninhabited island chain of Pulau Abai for 3 days and 3 nights. Pagi hari, Kay mengantar Toby menuju pulau tak berpenghuni, serta memberi pesan bahwa hari ketiga dia akan menjemputnya di bibir pantai. I dropped off first, so I'll pick you up first. Meet me here at the crack of dawn in 3 days. Lalu ia mendirikan tenda, mengambil kayu bakar dan menemukan beberapa buah kelapa yang tak sengaja dikejutkan dengan adanya seekor mayat monyet. Dirinya bergegas kembali untuk membuat api. Sialnya korek api tidak bisa menyala dan ia berjalan menuju air dan tak sengaja kakinya menginjak cangkang kerang, membuat telapak kakinya berdarah. Kemudian ia mengambil kerang untuk dimakan. Saat membuka kerang menggunakan belati, ia menemukan kaca pembesar untuk dibuat api dari cahaya matahari. Keesokannya, Toby terbangun melihat seorang gadis cantik yang berada di pinggir pantai. Lalu ia mengikutinya hingga mengajak ngobrol tentang tujuannya pergi ke pulau itu sambil membakar hewan hasil dari buruan. So you live here? I'm part of this Lost and Found program. It's like this program for... Setelah itu dia pergi sambil memberitahu bahwa namanya adalah Madeline dan menyarankan Toby agar tetap berada di dekat api. Stay close to the fire. Malam pun datang, ia segera memejamkan matanya, namun mendengar suara dari arah hutan, Toby menjadi penasaran untuk melihat ke arah itu. Dalam kegelapan, ada sosok makhluk yang mengawasinya. Madeline? Saat Toby terbangun, ia melihat Madeline sedang memasak. Setelah itu mereka pergi mencari obat herbal untuk kakinya Toby. Dalam perjalanan mereka berbincang bahwa Madeline tinggal di pulau itu sejak kecil bersama ibu dan ayahnya yang sudah lama meninggal. Setelah mengobati, mereka pun pergi menangkap ikan. Terlihat mereka semakin akrab. What are they?
Di saat hari mulai gelap, Madeline pergi melalui lubang pohon besar. Toby berusaha untuk mengikutinya, namun Madeline mencegahnya serta memperingati bahwa jika Toby masuk di pohon itu, ia akan mati. What is all this? Just keep this with you, okay? She'll kill you if she finds you. Talking about? You can't ever go through here, okay? You'll die if you do. 3 hari berlalu, Kay datang untuk menjemput Toby. Setelah memanggil dan mencari berulang kali, dirinya malah dibunuh oleh makhluk misterius itu. Toby! It's Kay! I heard screaming from the boat. Oh God, if you're messing with me! Toby? You're seriously jeopardizing the other pickups. Paginya Toby bangun kesiangan, lalu berlari menuju bibir pantai untuk mencari Kay yang akan menjemputnya pulang. Tadi sangka ia menemukan pelampung, lalu melihat speedboat terbalik. Terlihat seorang wanita meninggalkan air sambil menggendong tas. Ia mendekat ke bawah speedboat dan terkejut menemukan mayat Kay yang terapung. Dengan cepat Toby meninggalkan air, lalu menyusuri hutan dan menemukan senter Kay yang terjatuh waktu mencari dirinya. Lalu ia memberanikan diri masuk ke lubang pohon besar, yang ternyata adalah sebuah gua yang berisi ukiran dari bebatuan bergambar makhluk menyeramkan. Setelah sampai di ujung gua, Toby keluar dari bebatuan dan berjalan beberapa meter melihat bekas rumah gubuk, serta melihat seorang wanita menangkap seekor kambing. Ia pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Lalu ia berjalan ke arah yang berbeda, ditambah menemukan rumah gubuk. Secara perlahan, ia masuk ke dalam gubuk dan kaget melihat tas Kay di tempat itu. Ia menemukan paspornya serta sebuah foto keluarga. Pandangannya menyelusuri isi rumah tersebut. Tak sengaja, ia melihat sebuah radio, lalu mencoba meminta bantuan. Secara tiba-tiba, 2 orang wanita itu masuk. Sontak, Toby pun langsung bersembunyi. Please, does anyone copy? You left the door open again. I'm done talking about this. Ternyata 2 wanita itu ialah Madeline beserta ibunya. Di sisi lain, Toby melihat kepala bertanduk sangat menyeramkan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Toby menyergap Madeline, lalu berbincang pelan dan menyuruh Toby menunggu Madeline di pantai. You have to go down to the beach. You can't be here, okay? East of the rock beach. I'll meet you there. Go. Toby pun lantas membuat perangkap ke arah lubang gua. Setelah itu ia menangkap ikan dan menghilangkan rasa laparnya. Setelah rebahan, lalu ia dikagetkan dengan kedatangan Madeline. Toby mengatakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya sudah tewas. Ditambah, ia melihat ibunya Madeline pergi dari perahu itu. Ia menduga bahwa ibunya Madeline telah membunuh Kay. Alan, she's dead. I found her boat shipwrecked. I saw your mother. Lalu ia pun bertanya tentang pulau itu. Sedikit kisah diceritakan oleh Madeline bahwa masa kecilnya dulu sangat bahagia. Used to be happy. Hingga sesuatu pun terjadi, di mana hal itu membuat dirinya hanya bisa menangis dan sang ibu dipenuhi darah. Madeline dilarang melihat itu semua dan terjadi sampai ia tumbuh dewasa. Di malam hari, ia merasa ada semacam monster di sekitarnya dan menduga bahwa ibunya yang sudah membunuh semuanya. And mother covered in blood telling me not to look. I see these things at night. Like there's... She killed them all. Mendengar cerita dari Madeline, kini Toby mulai tahu dengan pulau itu. Lalu ia berjanji akan membawa Madeline pergi. We need to get you out of here. Where would we go? Come with me, please. Esok paginya, sebuah pesawat terbang rendah melintasi pulau itu. Sementara Toby terlambat menampakkan batang hidungnya. Pesawat pun berlalu begitu saja. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran pantai dan menemukan mercusuar yang sudah lama tidak beroperasi. Dirinya langsung naik ke atas mercusuar untuk memeriksa kondisi generator untuk menghidupkan lampu sorotnya. Dengan sedikit pengetahuan, generator itu masih bisa digunakan, hanya saja bahan bakarnya tidak ada. You want to top it off?
Kemudian ia kembali menyelusuri hutan dan terkejut dengan kemunculan Cameron. Secara tiba-tiba, Cameron. Oh shit, man. What are you doing here? sedikit info nih kaulah muda dan kaulah tua. Jadi Cameron adalah teman Toby yang dikenalnya saat diajak bersama Kay ke pulau tersebut. Dan di sini Cameron belum tahu bahwa Kay telah tewas. Ia pun berniat mengajak Toby pergi dari pulau tersebut, tetapi Toby malah ingin mengajak Madeline. What would they? I think we get back. I'm not leaving without her. Are you serious? Cameron menyarankan bahwa mereka pulang dan setelah itu membawa bantuan ke pulau untuk menolong Madeline. Sebenarnya ide Cameron tepat, namun Toby marah dan mengarahkan tombak ke arahnya. Lalu Toby pun pergi ke tengah hutan. I'm sorry. I can't leave her on this island. I have to help her. Sesampainya di sana, ia pun dikejutkan oleh ibunya Madeline yang menyergap dirinya. Dan ia lalu menanyakan keberadaan Madeline, namun ibunya tak tahu keberadaan anaknya itu. Look, I don't know where she is. Okay, just let me go, okay? You need to listen to me. Madeline is in trouble. She shouldn't be. Ibunya bermaksud tak akan menjelaskan sesuatu, tetapi Toby malah berlari menuju perangkap yang dibuatnya kemarin. Ibu Madeline pun berusaha mengejarnya, namun dalam pengejaran itu, dia terkena perangkap kayu tajam sehingga menusuk perutnya dan menancap di atas pohon. Lantas Toby pun mendekati ibunya Madeline. Di sini ibunya Madeline menjelaskan bahwa Madeline lah yang telah membunuh Kay dan semua orang yang ada di pulau tersebut. What you're doing? I know that you killed Kay. You probably killed your own husband. Only trying to keep people away. Didn't kill them. Killed Kay. Huh? She killed them all. No, you're insane. Semua berawal ketika ayahnya Madeline yang seorang pendeta mendirikan gereja di pulau itu. Suatu hari, Madeline beserta keluarganya mendatangi sebuah rumah yang memelihara makhluk menyeramkan. Hingga akhirnya makhluk tersebut memasuki tubuh Madeline dan membuat ia menghabisi semua orang yang ada di pulau tersebut. Dan hanya menyisahkan ibunya saja. She spared none. None but me. Makanya ibunya Madeline bertahan di pulau tersebut untuk menjaga Madeline agar tidak keluar dari pulau itu. You cannot let her leave. Di tengah ibunya Madeline yang tengah sekarat, ia pun memberikan sesuatu kepada Toby untuk membunuh makhluk itu. Ia mengatakan bahwa makhluk tersebut takut dengan cahaya. Ia menyarankan agar Toby membunuh makhluk itu agar tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Take these. It doesn't like the light. Spontan saja, Toby kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Cameron. Namun sangat disayangkan, Cameron telah tewas dimakan makhluk tersebut, yang di mana makhluk itu tidak lain adalah Madeline. Secara mendadak, Toby dikejutkan dengan kedatangan Madeline yang membawa mayat ibunya. Dengan ekspresi marah, Madeline bertanya apa alasan Toby membunuh ibunya. Dan Toby menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ingin membawa Madeline keluar. Alhasil, Madeline yang senang pun memberikan ciuman mesra kepada Toby. I did it for us. Akan tetapi, Toby lantas memberikan buah yang diberikan ibunya Madeline tadi ke dalam mulutnya Madeline. Namun sayang, Madeline sudah terlanjur berubah menjadi makhluk menyeramkan. Beruntung saja, Toby sigap dan berhasil mengikat makhluk itu dan memukulnya sampai tidak sadar. Sementara makhluk itu pingsan, Toby pun berusaha untuk mengambil bensin di gubuk lalu kembali ke mercusuar untuk menyalakannya. Tetapi tiba-tiba Madeline datang dan langsung menyerang Toby. Untung aja, Toby berhasil menghindar serta membakar mercusuar beserta Madeline di dalamnya.
Toby pun segera pergi untuk menuju air karena ada kapal yang menuju pulau itu. Tanpa disangka, di tengah jalan Toby ditenggelamkan oleh Madeline. Dan di akhir film, kita diperlihatkan Madeline yang sedang duduk di kapal dan menuju ke suatu tempat. Pasti banyak yang bertanya, kenapa ibunya Madeline tidak dibunuh oleh makhluk itu? Itu semua karena si ibu sudah tahu apa kelemahan dari makhluk tersebut. Dan sepertinya film ini masih ada lanjutannya, karena Madeline masih hidup dan akan meneror orang yang ada di kota. Film pun selesai. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Tentunya menonton film secara langsung sangat saya sarankan. Saya pamit dulu. Salam Parku.